Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih banyak ya. Dan aku mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Kenalin, aku Maya, berasal dari Kota Padang dan seorang ibu rumah tangga yang belum dikaruniai anak ya teman-teman. Salam kenal ya. Disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa tujuan aku bikin video ini bukanlah untuk pamer gaji suami atau menggurui teman-teman semua, tapi di sini aku hanya berbagi pengalaman aja ya teman-teman, sharing aja ke teman-teman semua gimana caraku mengatur keuangan dengan gaji mingguan. Di sini posisinya yang bekerja itu hanya suami ya teman-teman, dan aku hanya seorang ibu rumah tangga dan belum dikaruniai anak, tapi aku punya 3 tanggungan orang dewasa di rumah ya teman-teman. Entah kenapa ya teman-teman, akhir-akhir ini aku merasa budgeting aku itu kayak ngepas aja ya rasanya, kayak emang bener-bener ya untuk cukup 1 minggu gitu. Kadang sisanya itu sekarang itu udah sedikit banget ya teman-teman, bahkan sering minus juga, dan aku nggak tahu lagi ya harus gimana ya teman-teman. Di sini aku juga nggak bekerja ya teman-teman, tapi aku lagi berusaha ya buat menjadi TikTok affiliate gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya aku udah 600 lebih follower ya di TikTok itu. Cuman mungkin aku belum ngerti ya gimana cara biar ada yang beli itu loh teman-teman. Jadi aku masih bingung. Tapi kalau untuk taruh keranjang kuningnya itu aku udah bisa ya teman-teman. Cuman ya udahlah, ikutin aja alurnya ya teman-teman. Karena di sini aku juga nggak terlalu memikirkan ya teman-teman untuk penghasilan tambahan aku lewat TikTok affiliate itu. Emang wishlist aku itu di tahun ini menjadi TikTok affiliate gitu ya teman-teman. Aku benar-benar bikin akunnya itu dari nol ya. Sebenarnya aku juga punya akun ya teman-teman, tapi akun khusus nulis gitu. Itu udah lumayan juga ya pengikutnya. Tapi di sana aku nggak mau pakai buat buat jadi TikTok affiliate gitu. Aku itu cuman khusus buat akun nulis ya teman-teman, akun nulis. Kalau teman-teman sini bertanya, aku punya penghasilan tambahan, cuman itu nggak tetap gitu ya teman-teman. Jadi kan aku seorang author gitu, kadang-kadang ada cerita yang aku privat gitu, jadi teman-teman yang beli itu bakalan transfer gitu loh uangnya ke aku. Biasanya sih aku jualnya cuma 10.000 aja ya teman-teman. Nah itu tuh aku bikinnya nggak setiap hari ya teman-teman. Itu palingan kadang-kadang kalau mood ya cuma 1 bulan sekali aja. Tapi untuk penghasilannya itu ya lumayan ya teman-teman. Kadang ada sampai 200-an atau mungkin bisa lebih ya, sampai 400-an juga bisa ya teman-teman. Itu tergantung banyaknya orang yang beli ya. Tapi sekarang itu aku udah jarang ya bikin cerita gitu di TikTok. Udah vakum juga ya, dan pengikut aku juga udah menurun ya di TikTok khusus nulis itu. Nah ini aku malah cerita kepanjangan ya teman-teman, jadi kelewatan budgetingnya. Untuk budgeting aku di minggu pertama bulan Desember ini terhitung dari tanggal 4 sampai tanggal 10 ya teman-teman. Dengan income di 600.000 yang bekerja hanya suami. Kemudian aku punya kewajiban ya, itu ada PDAM. Aku anggarin agak besar di minggu ini karena bulan ini aku bakalan bayar PDAM ya teman-teman. Aku anggarin di 70.000. Kemudian untuk orang tua seperti biasa 60.000. Untuk total kewajiban minggu ini ada di 130.000. Lalu aku juga punya saving atau tabungan yang aku bagi menjadi 3. Untuk dana darurat itu aku anggarin 20, dana lebaran aku anggarin 10, dan dana cadangan aku anggarin juga 20.000 ya. Jadi total untuk saving atau tabungan di bulan Desember week pertama ini ada di 50.000.
Lanjut, untuk kebutuhan pokok atau pengeluaran aku tiap minggunya itu ada beras di 65.000. Untuk makan ini aku kurangi ya menjadi 185.000. Gas dan galon seperti biasa 45.000, kemudian groceries 65.000. Transportasi seperti biasa di 15.000 dan untuk uang pegangan di 45.000. Jadi untuk total di kebutuhan pokok ini ada sebesar 420.000 ya teman-teman. Nah, untuk budgeting aku gini-gini aja ya. Palingan kalau berubah tuh di bagian kategori kebutuhan pokok ya teman-teman, itu bakalan diotak-atik lagi budgetnya. Menyesuaikan aja ya teman-teman. Kalau kayak minggu sekarang itu kan aku emang lagi mau bayar PDAM ya, itu di tanggal 20, jadi harus ngumpulin uangnya gitu. Apalagi aku barusan cek ya, untuk PDAM ini aku bayarnya kenanya itu di 200 lebih ya teman-teman. Agak kaget tapi ya udah. Ini aku kasih hiasan sedikit ya teman-teman, pakai stikernya biar nggak kosong gitu ya bukunya. Nah, kemarin itu suami aku udah ngasih sebesar 300.000, tapi uangnya itu udah aku belanjain gitu ya teman-teman. Kisaran di 150 itu aku udah beli beras, kemudian aku juga belanja gitu ya, belanja harian gitu, dan aku juga udah beli groceries separuh gitu. Jadi aku bagi gitu uangnya ya, ini sisanya. Jadi ini aku isi dulu di bagian untuk orang tua ya, untuk PDAM nanti dulu aku isi di pemberian suami aku yang kedua ya. Jadi kan sisanya itu ada di 350, nanti baru aku masukin ke PDAM. Kemudian aku juga isi groceries, ini aku isi dulu di 30.000 karena sebelumnya udah aku belanjain ya teman-teman, sebagian tapi belum semuanya. Nah, seperti inilah teman-teman cara aku mengatur keuangan ya. Bikin budget terus masukin ke amplop. Untuk metode budgeting aku itu aku pakai metode Kakeibo aja ya teman-teman, karena lebih cocok di aku metode itu. Aku nggak cocok ya pakai metode persenan gitu. Pernah dulu aku coba itu nggak nyaman sama sekali di aku ya teman-teman. Jadi menurutku kalau mau budgeting itu coba pakai metode yang kamu sukai ya, atau yang kamu senangi gitu. Enjoy aja ya teman-teman. Meskipun kadang ya di bulan-bulan tertentu banyak pengeluaran ya, dan bahkan mungkin tabungan terpakai, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang namanya pengeluaran itu pasti kita nggak bisa prediksi juga ya teman-teman. Intinya kita tetap menabung meskipun cuman di nominal yang dikit ya, dan jangan pantang menyerah juga ya untuk selalu bikin budgeting ya teman-teman, karena cuman cara seperti inilah kita sebagai ibu rumah tangga untuk mengatur uang yang sudah diberikan oleh suami. Itu tadi aku masukin aja uangnya ya teman-teman, sesuai kebutuhan yang mau aku belanjakan hari ini ya. Dan untuk yang udah aku belanjain kayak makan terus kayak beras itu aku nggak masukin lagi ya teman-teman. Untuk saving itu nanti aku masukin di pemberian suami aku yang kedua ya. Nah, alhamdulillah ini aku udah selesai budgetingnya ya teman-teman. Terus aku juga paginya ini aku bikin kopi gitu ya teman-teman. Entah kenapa ya aku tuh lebih ke suka kopi ya daripada teh ya teman-teman. Di rumah itu aku harus ada stok kopi gitu ya. Kalau misalkan nggak ada itu aku kayak males ngapa-ngapain ya teman-teman, karena menurut aku kopi ini adalah mood booster aku teman-teman. Nah itu tadi aku ada beli kopi ya, karena aku bosan. Maksudnya itu bukan bosan sih, untuk Nescafe aku yang sebelumnya itu masih ada, cuman aku pengen coba yang merek coffee mix ini terus dicampur dengan susu kental manis. Sebenarnya ini udah kemanisan ya teman-teman, tapi setelah itu nanti aku tambahin lagi air hangatnya ya, biar nggak terlalu manis gitu. Kalau kan Nescafe itu sebenarnya cocok takarannya di satu set susu kental manis itu, tapi karena aku mau coba yang ini, ternyata ini kopinya itu udah ada gula juga ya teman-teman, tapi nggak banyak gitu gulanya, cuman aku ngerasa kayak kemanisan gitu ya.
kayaknya lebih balance ya teman-teman kalau aku nambahin susu kental manisnya itu setengah aja biar pas gitu rasanya. Nah ini aku juga tambahin ya batu esnya biar lebih fresh juga, karena aku lebih suka kopi yang dingin daripada kopi hangat ya teman-teman. Kecuali kalau di rumah itu nggak ada batu es, baru aku bikin kopi hangatnya. Oke, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.